Sahabat GPIB yang terkasih, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas anugerah Tuhan dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Soeharto Harjowinoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Kami akan memulai aktivitas dengan firman-Mu. Untuk itu tuntunlah, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami berbahagia melewati berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, dan semakin membuat kami matang dalam kehidupan ini. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat dari kitab Daniel. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang terdalam dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, dengan memberitahukan kepada kami persoalan raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan Yesus, orang bijaksana di Babel tidak dapat memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar dengan maknanya. Mereka berusaha untuk menghindar karena sang raja mencurigai kalau diberitahukan mimpinya, mereka bisa bersekongkol untuk memberitahukan maknanya. Tetapi kalau keduanya, artinya mimpi itu apa dan maknanya seperti apa, maka mereka tidak bisa bersekongkol. Raja menjadi geram, ayatnya yang ke-12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Lalu ayat yang ke-18, dengan maksud supaya mereka memohon kemurahan hati dari Allah semesta langit mengenai rahasia itu, agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana di Babel. Nah, di sini Daniel bergumul juga, ya, bergumul. Bagaimana ini? Karena Daniel dan teman-temannya juga telah dipilih, ya. Mereka dianggap juga sebagai orang yang punya hikmat, punya kebijaksanaan, dapat menimbang-nimbang, tetapi juga mendapatkan hikmat yang dari Allah. Lalu Daniel bermohon kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-19, rahasia itu disingkapkan, ya, berarti disingkapkan Allah kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel pun memuji Allah semesta langit.
Dan yang kita baca tadi itu ayat 20-23 adalah pujian, pernyataan iman Daniel. Dan ini yang akan menuntun kita dalam menghadapi hidup ini apapun tantangan dan pergumulannya. Ayatnya yang ke-20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Daniel peduli. Ya, dia bermohon kepada Allah, berarti dia rendah hati. Terkadang Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku, ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan, ada saja godaan untuk menempatkan diri berlebihan. Daniel tidak melakukan itu. Dia peduli ya dengan pergumulan bersama para bijaksana yang ada di Babel itu. Dengan cara ini Daniel menjadi terang juga bagaimana harus menghadapi permasalahan. Peduli. Saudara dan saya hari ini hendaklah mengembangkan kepedulian itu. Itu berkat tersendiri juga. Karena dari situ kita belajar bahwa hidup kita begitu berguna dan ada yang kita lakukan untuk perkembangan budaya dan lebih dari itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dia tidak bertindak gegabah, karena itu dia meminta kepada Allah. Itulah orang rendah hati. Walaupun dia bisa menimbang-nimbang, bisa mengambil langkah, itu yang dilakukan oleh para orang bijaksana di Babel. Tetapi Daniel dan teman-temannya memohon kepada Allah. Di situ letaknya, di situ tempat kita untuk mengelola kehidupan. Dan jika hari ini berbagai pergumulan terjadi, janganlah takut saudara-saudara, tetaplah berjalan karena saudara dan saya, kita semua rendah hati. Kita selalu meminta petunjuk Tuhan, campur tangan Tuhan. Kita mengikuti morning call, kita membaca Alkitab, tanda bahwa apapun yang diberikan, hikmat seperti apapun, harus ada dalam firman dan kebenaran dari Tuhan. Disinilah Daniel memuji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-23, ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, dengan memberitahukan kepada kami persoalan raja. Mari kita mengevaluasi tentang sikap, tentang perilaku manusia pada umumnya, dan bagaimana kita menanggapinya. Daniel telah menjadi contoh bagi kita dalam membangun kehidupan, dalam membangun sikap, juga cinta kasihnya kepada yang lain, kepeduliannya kepada lainnya. Padahal kita tahu ada saja orang yang tidak berperilaku begitu. Dia ingin menonjolkan diri dan menyingkirkan yang lain. Tetapi kita hari ini diberkati Tuhan. Kita justru memahami berbagai persoalan di dalam Tuhan. Dan itulah kesaksian kita. Kita semakin matang juga dalam melihat berbagai perkara. Dan kita tahu bahwa dengan kita tetap optimis, dengan kita tetap positive thinking atas berbagai realita, maka kita dapat berperan dan kita semakin matang. Mungkin saja ada yang keliru dalam kita membangun hidup ini, tetapi Tuhan selalu memberkati dan memberikan petunjuk. Bukalah kitab suci, minta bimbingan Roh Kudus, karena saudara dan saya selalu dalam penyertaan dan kasih-Nya. Kita bisa berhasil dan sempurna hanya di dalam Tuhan. Karena dengan Dia, karunia yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita, mendapatkan tempatnya yang layak. Dan disitulah berkat bagi seluruh ciptaan dapat terwujud melalui kehadiran kita. Selamat berkarya, selamat melayani. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah kami, Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau peduli dengan dosa dan kesalahan kami. Karena itu Engkau datang dalam Putra-Mu Tuhan Yesus yang memberikan jawaban sempurna, yang membawa kami sungguh-sungguh memahami kehidupan, sehingga kami mengaku keterbatasan dan kekurangan kami. Kami membaharui diri, dan hari ini firman-Mu juga menuntun kami untuk mengembangkan kepedulian seperti halnya Kristus yang datang peduli kepada kami umat-Mu. Tolong dan berkatilah ya Tuhan, agar kehidupan kami hari ini, karya dan pelayanan kami, biarlah berkenan kepada Tuhan, karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami bertanya apa yang Tuhan mau kehendaki. Kami berdoa untuk pemirsa Morning Call yang mengikuti dengan pimpinan dan berkat Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati mereka semua. Barangkali mereka menghadapi kesukaran-kesukaran. Mereka membutuhkan hubungan satu dengan yang lain melalui hadirnya kami, hamba-hamba-Mu. Karena itu kami mohon berikanlah hikmat. Bukalah rahasia untuk kami dapat menolong sesama kami. Mereka yang sakit, Engkaulah tabib kami. Mereka yang lemah, Engkaulah kekuatan kami. Mohon berkat-Mu untuk kami berperan, peduli dan bertindak. Demikian juga dengan kami, dengan pergumulan kami masing-masing. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu memberkati kami. Kami mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berkatilah juga majelis sinode pimpinan kami dalam mereka mengambil berbagai kebijaksanaan. Secara khusus tim Morning Call, Night Call. Mereka melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kami mohon penyertaan-Mu, berkat-Mu. Demikian juga dengan kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, juga pemimpin daerah. Kami juga akan melakukan pemilu kada. Tuhan memberkati, satukan kami sebagai anak bangsa ini. Mungkin kami berbeda pilihan, tapi kami tetap satu. Kami akan selalu mendukung pemerintah yang Tuhan tunjuk. Mekanisme demokrasi yang kami punya terus berkembang. Tuhan juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah kami Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, selamat pagi, selamat berkarya. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp58.893.692. Oleh karena itu, melalui media Morning dan Night Call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia
pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.